Bayangin dua geng SMA super kuat di satu kota. Geng Athena yang pinter, kaya, dan suka diskusi seru di kantin sekolah. Mereka jago debat, suka seni, dan selalu punya ide-ide baru. Athena itu kayak anak-anak OSIS yang aktif, suka bikin acara, dan percaya semua orang harus punya suara. Lawan mereka, geng Sparta, atletis, disiplin, dan terkenal nggak pernah kalah lomba olahraga. Mereka kayak tim futsal yang latihan tiap hari, kompak, dan punya aturan ketat. Sparta percaya kekuatan, ketertiban, dan pemimpin yang tegas. Rivalitas dua geng ini makin panas, sampai akhirnya pecah jadi tawuran besar-besaran. Bukan cuma mereka berdua, tapi semua teman dan sekutu mereka juga ikut-ikutan. Kota jadi medan perang, semua orang terlibat, dan gak ada yang bisa mundur. Inilah Perang Peloponnesos, konflik raksasa yang berlangsung hampir 30 tahun, bikin Yunani kuno berubah total. Selama 3 dekade, kota-kota hancur, ekonomi ambruk, dan ribuan orang kehilangan rumah. Di satu sisi, Athena, kekaisaran maritim yang kaya raya, punya armada kapal terbesar, dan dikenal sebagai pusat demokrasi serta budaya. Mereka suka berdagang, membangun patung, dan mengadakan festival besar. Di sisi lain, Sparta, kekuatan darat yang tak terkalahkan, hidup sederhana, dan dipimpin oleh segelintir orang kuat. Mereka lebih suka latihan militer daripada pesta, dan terkenal karena pasukan hoplite-nya yang legendaris. Perang ini bukan cuma soal senjata dan strategi, tapi juga adu ideologi, demokrasi lawan oligarki, kebebasan lawan kekuasaan mutlak. Setiap pihak yakin sistem mereka paling benar. Thucydides, sejarawan yang hidup di masa itu, bilang perang ini paling mengguncang Yunani. Ia menulis kisahnya supaya generasi berikutnya bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Kenapa kita harus peduli? Karena Perang Peloponnesos jadi cetak biru konflik besar sepanjang sejarah manusia. Ceritanya penuh persaingan kekuatan, perebutan pengaruh, dan perubahan nasib bangsa. Ada ketakutan, intrik politik, pengkhianatan, dan keputusan fatal yang mengubah jalannya sejarah. Banyak pelajaran tentang ambisi, kepercayaan, dan harga yang harus dibayar saat perang. Yuk, kita telusuri drama kolosal ini, sebuah kisah yang bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga cermin sifat manusia dan politik dunia sampai hari ini. Di sudut biru, berdiri Athena dan Liga Delos, kekuatan laut yang tak tertandingi, kota yang kaya raya, demokratis, dan menjadi pusat inovasi di dunia Yunani kuno. Athena bukan cuma kota, tapi simbol kemajuan, seni, dan ilmu pengetahuan. Kota ini dipenuhi para filsuf, seniman, dan pemikir yang mengubah cara dunia melihat pengetahuan dan kebebasan. Parthenon berdiri megah di atas Akropolis, jadi lambang kejayaan, kekuatan, dan kebanggaan warga Athena. Setiap sudutnya menceritakan kisah kejayaan dan keindahan peradaban mereka. Di sudut merah, ada Sparta dan Liga Peloponnesos, kekuatan darat yang luar biasa, rumah bagi prajurit hoplite paling disiplin dan tangguh. Hidup mereka didedikasikan untuk perang, dengan sistem oligarki yang keras dan aturan militer yang ketat. Setiap anak Sparta dibesarkan untuk menjadi pejuang sejati. Konflik mereka ibarat pertarungan gajah melawan paus, Athena. Polemik, dua kekuatan besar yang sama-sama kuat di wilayahnya sendiri. Sparta menguasai daratan, Athena menguasai lautan. Tapi keduanya sulit saling mengalahkan secara langsung, karena keunggulan mereka sangat berbeda. Athena benar-benar tak tertandingi di laut dengan armada trimenya, sementara Sparta tak terkalahkan di darat dengan formasi phalanx yang legendaris. Tembok panjang Athena melindungi kota dari serangan darat, membuat Sparta kesulitan menaklukkan mereka. Sebaliknya, Athena juga tak mampu menembus kekuatan darat Sparta. Sekutu-sekutu mereka memperbesar skala perang. Athena didukung negara kota pesisir yang juga kuat di laut, sementara Sparta didukung negara kota daratan yang ahli bertempur di tanah. Perang ini bukan cuma soal dua kota, tapi dua blok kekuatan besar yang membelah Yunani menjadi dua kubu. Seluruh negeri terpecah, dan setiap kota harus memilih pihak. Perbedaan gaya hidup, pemerintahan, dan strategi membuat konflik ini makin alot dan rumit. Athena dengan demokrasi dan budaya terbuka, Sparta dengan disiplin militer dan aturan besi. Semua pihak saling curiga, penuh ketegangan, dan selalu siap perang kapan saja. Setiap malam, kota-kota Yunani berjaga, takut serangan mendadak dari musuh. Inilah duel dua kekuatan terbesar Yunani, pertarungan yang akhirnya meledak menjadi perang besar dan mengubah sejarah Yunani selamanya. Penyebab utama? Athena makin kuat, Sparta takut kehilangan dominasinya. Ini yang disebut perangkap Thucydides. Ketakutan Sparta jadi api dalam sekam.
Athena ekspansi, Sparta makin curiga. Konflik kecil makin memperkeruh. Athena bantu Korkira lawan Korintus, sekutu Sparta. Bikin Korintus marah. Insiden Potidea, Athena curiga. Potidea minta bantuan Sparta. Athena juga menjatuhkan sanksi ekonomi ke Megara, sekutu Sparta. Ekonominya hancur, Sparta makin panas. Semua insiden ini numpuk, bikin situasi meledak. Sparta dan sekutunya akhirnya sepakat perang, kirim ultimatum ke Athena. Athena menolak, perang pun pecah. Perang dimulai Patetigigo 1 SM. Sparta serang darat, bakar ladang, coba paksa Athena keluar dari tembok. Athena, di bawah Perikles, bertahan di balik tembok panjang, andalkan angkatan laut untuk serang balik wilayah Sparta. Strategi Perikles, bertahan, jaga pasokan lewat laut, serang musuh dari jauh. Tapi, mengumpulkan warga di dalam tembok bikin kota padat dan rawan penyakit. Tahun kedua perang, wabah mematikan melanda Athena, sepertiga penduduk tewas, termasuk Perikles. Kehilangan Perikles bikin Athena kehilangan arah. Pemimpin baru lebih emosional, strategi jadi kacau. Wabah bukan cuma membunuh orang, tapi juga semangat dan stabilitas Athena. Perang berubah jadi makin brutal dan tak terduga. Setelah Perikles wafat, Athena sempat bangkit, tapi jadi terlalu percaya diri. Tahun 14 SM, mereka kirim ekspedisi besar ke Sisilia untuk menaklukkan Sirakusa, ide ambisius dari Alcibiades. Banyak yang menentang, tapi rakyat terbuai janji kemenangan. Armada terbesar Athena berangkat, tapi dihantam skandal dan pengkhianatan. Alcibiades membelot ke Sparta, bocorin semua rencana. Pengepungan Sirakusa gagal total, pasukan Athena hancur, ribuan tewas atau jadi budak. Ini kekalahan telak yang nggak pernah bisa dipulihkan Athena. Sumber daya, prajurit, dan kapal habis dalam satu kampanye gegabah. Setelah Sisilia, kekuatan Athena benar-benar runtuh. Perikles, arsitek strategi Athena, adalah sosok visioner yang membangun kekuatan dan kejayaan kota itu. Namun ketika ia wafat di awal perang, Athena kehilangan pemimpin yang mampu menyeimbangkan ambisi dan kebijaksanaan. Tanpa Perikles, arah Athena menjadi goyah, dan para penerusnya harus menghadapi tantangan besar tanpa bimbingan sang maestro. Cleon, politisi agresif yang muncul setelah Perikles, mendorong perang tanpa kompromi. Ia dikenal karena retorika tajam dan kebijakan kerasnya, yang memperkeruh suasana politik di Athena. Di bawah pengaruh Cleon, perang menjadi semakin brutal dan penuh dendam, memperpanjang penderitaan kedua belah pihak. Nicias, jenderal berhati-hati dan penuh pertimbangan, sebenarnya menginginkan perdamaian. Namun, tekanan politik memaksanya memimpin ekspedisi besar ke Sisilia, sebuah misi yang berakhir tragis. Di sana, Nicias dan pasukannya terjebak, dan akhirnya ia tewas, menandai salah satu kegagalan terbesar Athena. Alcibiades, jenius licik dan penuh pesona, adalah tokoh kontroversial yang sering berpindah kesetiaan. Ia pernah membela Athena, lalu berkhianat ke Sparta, bahkan mencari perlindungan ke Persia. Dimanapun ia berada, Alcibiades membawa intrik dan kekacauan, mempengaruhi jalannya perang dengan kecerdikan dan ambisinya yang tak terbendung. Di pihak Sparta, Lysander muncul sebagai tokoh kunci kemenangan. Bukan seorang raja, melainkan komandan laut yang cerdik dan penuh strategi. Lysander mampu mengubah arah perang dengan kepemimpinannya yang tegas dan kemampuannya membangun aliansi. Lysander mendapatkan dukungan dana dari Persia, yang memungkinkannya membangun armada laut kuat. Dengan kekuatan baru ini, ia menantang dominasi laut Athena, dan akhirnya membawa Sparta menuju kemenangan yang menentukan. Tokoh-tokoh ini, dengan ambisi, keputusan, dan karakter unik mereka, membentuk jalannya Perang Peloponnesos. Setiap tindakan mereka membawa konsekuensi besar bagi masa depan Yunani. Perang Peloponnesos bukan hanya soal strategi militer, tapi juga soal karakter, kepemimpinan, dan bagaimana manusia menghadapi krisis. Kisah mereka adalah cermin dari kekuatan, kelemahan, dan ambisi manusia. Satu keputusan dari para tokoh ini bisa mengubah nasib seluruh Yunani, membentuk sejarah yang masih dikenang hingga kini. Kekalahan di Sisilia bikin Athena limbung, sekutu-sekutu mereka memberontak. Sparta, didukung Persia dan strategi Lysander, mulai serang Athena di laut dan darat. Athena berusaha bangkit, bahkan lebur patung emas buat bangun armada baru. Alcibiades sempat kembali, bawa kemenangan, tapi politik internal Athena kacau kudeta, ganti pemerintahan, keputusan strategis berantakan. Tahun Parus 5 SM, Lysander jebak armada Athena di Aigos Potami, hampir semua kapal ditangkap. Athena kehilangan kekuatan laut,
Sparta belada Athena, kelaparan melanda, kota menyerah tanpa syarat, Mampart 4 SM. Perang 27 tahun berakhir, Sparta menang, kejayaan Athena runtuh. Dunia Yunani berubah selamanya, tak ada lagi kekuatan tunggal yang mendominasi. Kekalahan Athena bikin Yunani berubah total. Sparta paksa Athena hancurkan tembok panjang, serahkan kapal, bubarkan Liga Delos. Pemerintahan boneka Sparta brutal, demokrasi Athena lemah, ekonomi hancur, perdagangan lumpuh, kota-kota makmur jadi miskin. Sparta jadi penguasa baru, tapi nggak mampu memimpin, hegemoni mereka singkat, muncul perang baru. Yunani makin lemah, jadi sasaran empuk Makedonia di utara. Beberapa dekade kemudian, Philip II dan Alexander Agung menaklukkan Yunani yang sudah lelah perang. Ironis, perang untuk jadi nomor satu justru bikin Yunani kehilangan kemerdekaan. Pelajaran utama, perangkap Thucydides. Kekuatan lama takut pada yang baru. Konflik jadi tak terhindarkan. Arogansi dan percaya diri berlebihan bikin Athena jatuh. Keputusan gegabah berujung bencana. Kepemimpinan bijak dan persatuan internal itu kunci. Setelah Perikles, Athena terpecah dan mudah dikalahkan. Perang ini bukti, musuh terbesar sering datang dari dalam. Perang Peloponnesos bukan kisah kemenangan, tapi tragedi kehancuran dan hilangnya zaman keemasan. Baik pemenang maupun yang kalah sama-sama menderita. Diplomasi dan kompromi jauh lebih berharga daripada perang. Karena dalam konflik, semua pihak pasti kehilangan.